Melawan lupa, baru menjabat 6 hari, Yohanes sudah bikin ulah. Ditulis oleh Argo Javires dari seaworld.com. Rombongan yang diduga membawa pejabat Pemprov DKI Jakarta tersebut melawan arus kendaraan di puncak Bogor saat diberlakukan satu arah atau one way. Iring-iringan mobil pengawal dari Dinas Perhubungan dan pengawalan menerobos masuk dari arah puncak menuju Bogor Kota. Sebelumnya, tindakan tidak terpuji juga dilakukan sejumlah mobil dinas berplat merah asal DKI Jakarta di sepanjang jalan raya Puncak Bogor. Mobil dinas kendaraan Pemprov DKI Jakarta lainnya melakukan pelambungan dan menyerobot laju kendaraan orang lain hingga mengakibatkan kemacetan. Parahnya lagi, aksi serobot jalur oleh kendaraan plat merah ibu kota juga diikuti oleh pengendara lain yang ada di belakangnya, sehingga kepolisian terpaksa menghalau dan meminta kendaraan untuk memutar balik karena menyebabkan penguncian arus lalu lintas. Aduh, nggak tahu malu, Pak. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya, jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Teman saya bengong, saya juga bengong, kami semua bengong. Indonesia jangan sampai bengong, apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi. Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Banyak dari kendaraan tersebut yang malah kegiatannya melambung atau melawan arus, sehingga praktis menambah kemacetan yang ada. Yang biasanya itu cukup untuk 2 jalur, ini jadi 3 jalur. Bahkan tak jarang beberapa kali terjadi penguncian di atas, dan bahkan beberapa kali kita juga putar balikan karena kegiatan tersebut justru malah menambah kepadatan ataupun banyak merugikan banyak orang lain. Begitu jadi menang pejabat, lain jalannya udah lain. Ya benar, jalan pejabat yang baru menang, benar ya? Ini gue ngarang atau gue bener nih? Lo mau lihat calon yang baru menang, ya gini. Mantuk-mantuknya diatur, ngangguknya diatur. Udah nggak bisa buka pintu. Kalau dia datang ke mobil, kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Okay? Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi, yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Relawan kita semua, Indonesianis, kita tawarkan kepada Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Dengan kata kunci, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Stok pemimpin yang jujur, berintegritas, nggak cuma ngomong doang. Kita banyak banget, tinggal pilih. Tinggal pilih lalu dicek kinerjanya, diteliti bagaimana cara-cara dia menyelesaikan masalah di level daerah misalnya. Diperiksa bagaimana gaya hidupnya, foya-foya duit negara atau enggak. Tinggal dicari informasi tentang bagaimana jati diri keindonesiaannya. Ini mesti clear. Syarat-syarat ini mesti clear. Apakah ada jejak ia main mata dengan perongrong Pancasila? Apakah ada jejak ia main mata dengan marketing sistem pemerintahan khilafah? Dulu saat baru 6 hari jadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah bikin ulah. Rombongan mobilnya dan para pejabat Pemprov DKI melawan arus semau gue di puncak sampai bikin macet yang sangat parah. Baru jadi gubernur sudah belagu benar orang ini, apalagi jadi presiden beneran. Padahal dia tidak punya kuasa untuk memerintahkan mensterilkan jalan dan mengganggu ketertiban umum. Memang manusia jumawa dan pongah seperti Anies Baswedan ini sifat egoisme tinggi dengan menunjukkan ego dan powernya. Akibat rombongan Anies Baswedan yang pulau dari acara T-Walk di puncak yang diikuti ribuan pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta bikin situasi arus lalu lintas di puncak jadi kacau balau.
Kelakuan manusia sombong tukang makan puji yang merasa dirinya wajib dilayani, padahal saat itu baru jadi gubernur, tapi dia bikin diri sudah seperti Raja Salman saja. Kasat Lantas Polres Bogor, Ajun Komisaris Hasbi Rastama pun sampai pusing 7 keliling melihat Anies Baswedan dan rombongannya turun dari puncak menuju Bogor pukul 8. Ia sampai terkaget-kaget melihat iring-iringan rombongan mobil Anies Baswedan yang memaksakan diri turun dari arah puncak menuju Jakarta dengan cara melawan arus. Padahal saat itu jajarannya Satlantas Polres Bogor tengah memperlakukan sistem satu arah atau one way sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hebatnya lagi, Anies Baswedan malah minta polisi buka jalur pada saat pemberlakuan one way. Akibat ulah Anies Baswedan yang sok berkuasa itu bikin kepolisian Resor Bogor pun kelimpungan. Memang ulah si Yohanes ini memang sengaja memancing emosi masyarakat agar berseteru. Mulai dari istilah muslim pribumi sampai menerobos lalu lintas. Dulu semakin mendekati ambisinya menjadi gubernur DKI. Dulu semakin terang-terangan cara-cara busuk yang dilakukannya berupa pembodohan publik untuk menipu 58% warga Jakarta untuk memilihnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Segala jenis hoaks dan isu abal-abal pun dikemas sedemikian rupa, seolah-olah dunia sebentar lagi akan kiamat kalau ini orang tidak menang jadi gubernur. Ya, begitulah ulah gubernur pilihan kaum Saracen, penggila kencing onta yang sangat kelewatan dan keterlaluan. Mentang-mentang merasa diri sudah menang jadi gubernur hasil jualan ayat dan ngancam mayat, lalu merasa punya kuasa melawan arus lalu lintas yang ditetapkan polisi. Padahal polisi sudah meminta rombongan Anies Baswedan untuk menunggu arus lalu lintas puncak kembali normal atau menempuh jalur alternatif, namun Anies Baswedan tidak mau dan menolaknya. Pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak karena Anies Baswedan tetap memaksa turun dari puncak dengan cara melawan arus satu arah. Imbasnya, jalur Ciawi menuju Simpang Gadok jadi macet tidak karu-karuan. Akibatnya suasana jadi kacau balau karena kemacetan yang luar biasa akibat ulah si manusia songong tukang ngutang agar ambisinya menjadi gubernur tercapai. Memang sudah menjadi hobinya menerobos. Bahkan si Yohanes ini juga dengan seenak udahnya menerobos jalur busway karena takut telat ikut acara debat Pilkada DKI. Jadi bagi Anies Baswedan melanggar aturan adalah hal yang biasa, yang penting tujuan tercapai dan bisa menunjukkan kuasa. Mau jadi apa negara ini, manusia satu ini jadi presiden? Masih sangat terlalu banyak kedegilan-kedegilan lainnya yang dilakukan manusia keturunan Yaman yang ingin berkuasa di Nusantara tercinta kita ini. Saya tanya, apa pantas keturunan asing itu dicapreskan Nasrun dan gerombolan Brekele itu? Jelas, sangat tidak layak dan sangat tidak pantas. Kepantasan seseorang apakah layak menjadi pemimpin atau tidak layak itu bersifat abstrak dan tidak dapat diukur secara sistematis. Tetapi wujudnya dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk yang khusus datang dari publik atau khalayak sasaran dan masyarakat luas pada umumnya. Jadi, paham ya, Trun? Kerjaan hanya bikin susah banyak orang saja. Dulu baru 6 hari menjabat saja sudah kelihatan hasilnya. Rakyat terpecah belah dengan isu pribumi dan non-pribumi. Pantau banjir cukup dari CCTV. Lawan arus sesuka jidatnya, begitulah kura-kura gubernur pilihan Saracen. Kalau ingat-ingat lagi, ulahnya itu hanya bikin emosi saja manusia satu ini. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Agim, apa kabar nih? Dry dam bendungan kering pertama di Indonesia sudah selesai dibangun. PC Heru, insya Allah banjir Jakarta tuntas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Banjir di Jakarta? Oh iya betul. Tanggapannya seperti apa? Ya itu kan bagian dari program utama penanggulangan banjir yang kemarin sudah disampaikan Menteri PUPR waktu di Ciliwung. Sehingga kalau itu sudah bisa selesai Waduk Ciawi dengan Sodetan, mudah-mudahan berkurang. Cukup banyak untuk banjir di Jakarta Barat, Utara, dan Selatan. Heru Budi, ya mungkin bisa jadi ditugaskan Pak Jokowi untuk membawa arah kembali ke program-program yang dikenal dengan slogan Jakarta Baru yang dulu itu. Dan karena Anies selama ini selalu dianggap berbeda dengan Pak Jokowi dan program-programnya banyak yang hanya lipstik belaka, maka dipastikan kalau Heru Budi Hartono konsisten kerjanya seperti seminggu awal ini, maka saya meyakini dia memang antitesa Anies.
Bagian dari satu kesatuan waduk yang di Jawa Barat, Ciawi, Cimahi. Nah, dari Cimahi juga sudah selesai. Di sini ada 2 pipeline. Bawah ini sudah terowongan sudah hampir selesai dan tentunya fungsinya nanti sekitar bulan Februari, Maret atau paling lambat April. Maka berkaitan dengan itu di ujung sana di dekat Kebun Nanas itu para pihak melalui Pak Asbang, Pak Wali Kota, saya ucapkan terima kasih. Mana mau Anies membuat kebijakan yang tidak populer? Mana mau? Maka Anies melakukan banyak dusta hanya karena ya biar dianggap populis meskipun bisa diumpamakan meracuni warganya sendiri. Kebijakan banjir yang nggak jelas sampai dituntut warganya hanya untuk disuruh kerja. Melihat kejadian yang seperti ini, setidaknya kita ini semakin paham bahwa memang Anies Baswedan ini tidak bisa bekerja. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga DKI Jakarta. Tapi sayangnya selama ini dia hanya menutup mata. Itulah mengapa saya ibaratkan mirip seperti era jahiliyah. Liputan6.com, Jakarta. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyebut pembangunan Bendungan Ciawi menjadi salah satu dari program utama penanggulangan banjir di Jakarta. Terkait hal tersebut, kata Heru, dia sudah membahasnya bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Hal itu diungkapkan Heru ditemui pada Rabu 7 Desember 2022. Itu kan bagian dari program utama penanggulangan banjir yang disampaikan Menteri PUPR di Ciliwung, kata Heru. Heru menyampaikan pembangunan Bendungan Ciawi sama halnya dengan pembangunan Bendungan Sukamahi, yaitu sama-sama diharapkan dapat mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta. Sehingga itu bisa selesai, Waduk Ciawi sama Sodetan. Mudah-mudahan berkurang cukup banyak banjir di Jakbar, Jakut, Jaksel, kata dia. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono, menyatakan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dijadwalkan rampung dan diresmikan pada Desember 2022. Namun, dia tak merinci tanggal peresmian secara pasti. Yang Bendungan Ciawi bisa diresmikan Desember 2022 ini. Kalau yang Bendungan Sukamahi, sama ya, ujar Basuki kepada wartawan, Minggu 4 Desember 2022. Diketahui pada hari pertama menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono langsung dipadati berbagai agenda dari rapat paripurna hingga pembahasan banjir bersama Kementerian PUPR. Kemarin saya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pak Sekda untuk segera menghadap Pak Menteri. Pertama disinergikan, kedua yang dilakukan pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam secepatnya penanggulangan banjir, mengurangi, kata Heru di Balai Kota Jakarta, Senin 17 Oktober 2022. Heru menjelaskan bahwa penyebab banjir Jakarta ada 3, yakni rob, hujan deras, dan air kiriman dari Bogor. Dia menyebut perlu adanya tanggul raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Selain itu, Heru menyatakan akan melakukan pengerukan waduk atau revitalisasi saluran-saluran ada dan pengurasan. Mengenai hal itu, dia berencana melakukan penguatan rumah pompa serta menaruh rumah pompa di tempat strategis dan tempat kemacetan akibat banjir di Jakarta. Kalau disebabkan kiriman, maka dari itu, saya akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bisa bersinergi. Contoh, Waduk Ciawi, Sukamahi, Sodetan, ucap dia. Pemerintah membangun bendungan kering di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bendungan seperti ini menjadi yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Melansir Instagram @kemenpupr Minggu 27 November 2022 sebagai salah satu solusi atas masalah banjir di Jakarta. Pembangunan bendungan kering Cimahi juga merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir atau flood control dari hulu hingga hilir untuk mengurangi kerentanan bencana banjir di Jakarta. Berikut fakta bendungan kering yang diposting di Instagram @kemenpupr. 1. Berbeda dengan bendungan multifungsi, bendungan kering hanya memiliki fungsi sebagai pengendali banjir. Sesuai namanya, bendungan ini dibiarkan kering pada musim kemarau. 2. Pada periode dengan curah hujan tinggi yang berpotensi menimbulkan banjir, bendungan kering akan menahan kelebihan air dan mengalirkannya secara terkontrol. 3. Bendungan kering dioperasikan dengan cara menutup pintu bendungan terisi penuh dengan air sesuai dengan kapasitasnya. 4.
Ketika sudah penuh, air bendungan akan dikeluarkan dengan debit yang dikontrol dan disesuaikan dengan kondisi sungai agar tidak terjadi banjir. 5. Pengeluaran air diatur dan dilakukan sampai bendungan kering kembali dan siap menampung air di musim hujan berikutnya. 6. Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi merupakan bendungan kering pertama di Indonesia. 7. Pembangunan kedua bendungan tersebut ditujukan untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta. 8. Bendungan Ciawi akan mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta hingga 30,6%. Sementara Bendungan Sukamahi mengurangi debit banjir hingga 27,4%. 9. Hingga Oktober 2022, progres konstruksi Bendungan Ciawi telah mencapai 93,33% dan Bendungan Sukamahi 93,22%. Keduanya ditargetkan akan rampung pada akhir tahun ini. AA Gim, apa kabar nih? AA mungkin mau ralat cuitannya. Jadi begini, alhamdulillah Jakarta nggak banjir lagi. Ada pemimpin Jakarta yang rendah hati, tak ujub tak kabur, sudah banyak berbuat. Ditunggu ya cuitannya AA. Bagaimana kalau menurut Anda?